Halo, rekan-rekan mahasiswa, bertemu kembali di ini sesi keempat, Newton Mata dan Manajemen. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai motivasi, komunikasi, pengelolaan konflik, kepemimpinan, dan kepemimpinan strategi. Nah, di sesi ini yang akan kita pelajari mencakup motivasi, komunikasi, mengelola konflik, kepemimpinan, dan juga kepemimpinan strategis. Ya. Nah, oleh karena itu, jangan lupa teman-teman juga mempelajari BP-nya dan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Oke, akan saya share mengenai pengantar materi untuk kali ini ya. Oke, komunikasi, motivasi, dan pengelolaan konflik gitu ya, kepemimpinan dan juga kepemimpinan strategi. Pertama, pendekatan motivasi dulu. Pendekatan motivasi ya, ada motif secara tradisional, human resource management. Ini penjelasannya gitu ya, kalau secara tradisional ini didorong oleh keinginan oleh gaji atau uang nih, biasanya itu tradisional. Kalau motivasi seperti itu ya. Terus human relation, hubungan manusia gitu ya, motivasi keinginan interaksi ya dengan orang lain, dengan lingkungan sosial. Kalau human resource management ini didorong oleh pekerjaan, tanggung jawab terhadap pekerjaan, penyelesaian pekerjaan. Nah, kalau berdasarkan Maslow gitu ya, hierarki. Ini ada dari mana dulu nih gitu ya. Yang pertama itu Anda melihatnya dari bawah. Pertama fisiologis, kebutuhan fisik gitu ya. Ini meliputi nih kebijakan yang gaji pokok, keinginan uang gitu ya, seperti itu. Terus rumah, sandang, pangan, papan gitu ya, seperti itu. Keamanan nih, ini stabilitas pekerjaan, contohnya program pensiun gitu ya, kesehatan, BPJS gitu ya, ini keamanan gitu. Sosial, ini kebersamaan dengan teman kerja, gitu. Nah, adanya sosial gitu ya. Terus pengakuan, ini posisi, status, pengakuan status. Nah, yang terakhir adalah aktualisasi diri. Nah, ini adalah tentang prestasi. Motivasi penetapan tujuan. Nah, biasanya spesifik dan menantang, ini meningkatkan motivasi. Ya. Ini adalah penjelasan mengenai tadi. Reinforcement, perilaku gitu ya. Ini diberikan balasan. Reinforcement itu reward. Nah, dan tersebut diulang. Nah, sistem reward, kritik dan punishment di perusahaan biasanya sangat berpengaruh pada motivasi. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, ini ada dari atas ke bawah. Nah, dalam setiap proses ini ada noise, ingat gitu ya. Nah, di sini bagaimana nih? Pertama proses komunikasi kan ada pasti ada sender pengirim ya, terus ada encoding nih, informasi jadi simbol, terus pesan. Ada channelnya, lisan dan tulisan, dan juga ada penerimanya atau receivernya. Terus ada decoding, decodernya ini yang menerjemahkan, sehingga nanti akan bagaimana umpan baliknya. Ini proses. Hambatannya dalam komunikasi biasanya persepsi seseorang. Ya, persepsi seseorang ketika Anda sudah punya persepsi, biasanya itu menjadi hambatan. Ibaratnya ketika Anda misalkan sudah tidak suka dengan orang tersebut, apapun yang dia sampaikan itu bisa menjadi persepsi Anda tersebut menjadi hambatan, walaupun yang disampaikannya itu memang berguna ataupun baik. Yang kedua, perbedaan bahasa sangat penting dalam komunikasi. Dan sudah kita sadari ya, ketika tidak bisa berbahasanya tidak nyambung, bisa gagal. Nah, komunikasi verbal versus non-verbal yang tidak selaras. Maksudnya adalah ketika kita bilang, kalau di Indonesia misalkan iya, kita bilang mengangguk begini. Tapi ketika bilang iya tapi sambil begini, nah itu tidak selaras. Tapi di beberapa tempat ketika bilang iya kita harus begini, nah itu juga eh, tergantung apa namanya tuh ke adat dari suatu negara atau suatu area. Reaksi emosional. Jadi reaksi emosional ini memang menjadi hambatan ketika kita berkomunikasi. Reaksinya datar gitu ya, nah ini juga bisa.
Terus ketidakpercayaan antar orang. Ini juga hambatan ketika dia sudah tidak percaya ya mau bagaimanapun ini sulit. Meningkatkan efektivitas komunikasi. Bagaimana? Itu meningkatkan kredibilitas. Siapanya? Pengirimnya. Jadi kredibilitasnya. Misalkan kalau perusahaan ada perusahaan, ya kalau itu figurnya. Terus karakteristik penerima, melatih active listening. Jadi bagaimana caranya kita menjadi pendengar yang baik. Hubungan pengirim dan penerima. Nah, ini menjalin hubungan gitu ya agar komunikasinya efektif. Hubungan pengirim dan penerimanya pun harus baik. Terus diberi kesempatan nih pada saat bertanya. Jadi ketika komunikasi itu kita memberikan kesempatan kepada dia. Yang terakhir adalah faktor lingkungan. Ini jadi di suasana yang kondusif. Apabila konflik nih dalam ketidaksepakatan dalam organisasi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sebuah konflik ini bukan untuk dihindari, tapi harus dikelola. Nah, konflik yang sehat bukan menimbulkan masalah. Konflik yang baik itu tidak menimbulkan masalah, tapi menimbulkan kreativitas. Nah, kalau yang sehat, biasanya destruktif. Tipe konflik ada interpersonal, intragrup, intergrup, dan interorganisasi. Interpersonal artinya antar personal. Dalamnya intragrup di dalam grupnya, intergrup ya, intragrup, intergrupnya, intergrup di dalam grupnya, dan interorganisasi. Mendorong konflik, manajemen konflik. Manajemen konflik, eh, bagaimana gitu ya, kita bisa menciptakan atau mendorong konflik. Ini untuk maksudnya baik, jadi mengadakan kompetisi, ya mendatangkan, kan kompetisi itu jadi konflik. Terus mendatangkan penyebab konflik dari luar, ubah prosedur, restrukturisasi, nah itu adalah mendorong konflik. Mengurangi konflik, jadi ganti nih tujuan penyebab konfliknya. Yang dua karyawan berkonflik misalkan dipisahkan, itu mengurangi. Mengatasi konflik, bagaimana mengatasinya? Satu, bisa kompromi, integratif, ataupun mendominasi. Jadi maksudnya mendominasi ini adalah yang punya power, ya. Fokus manajemen konflik antar individu dan organisasi. Kalau individu, gitu ya biasanya fokus. Dia mengenai sumber, bagaimana nih memanagenya, meningkatkan kesadaran mengenai sumber konfliknya. Terus tingkatkan kesadaran beragaman, gitu ya. Harus disadarkan individunya. Dan bisa juga dilakukan dengan rotasi atau progresi. Organisasi, bagaimana memanagenya? Pertama, struktur organisasi yang dilihat dan dibenahi, atau struktur budayanya, dan atau cari sumber. Kepemimpinan, ini juga sangat mempengaruhi dalam apa namanya komunikasi. Nah, proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok itu adalah kepemimpinan. Baik, beberapa pendekatan kepemimpinan. Pertama dari pendekatan bakat, ini dia memang dilahirkan, lahiriah, bukan dipelajari. Terus dia karakteristiknya muncul sejak. Kalau pendekatan perilaku ini dia mempelajari tentang kepemimpinan dan dimodelkan. Terus biasanya fungsinya fungsi kepemimpinan dalam berkaitan dengan pekerjaan. Kekuatan kepemimpinan, gitu ya. Dari sisi reward, balasan biasanya ya, ada rewardnya, ada paksaan nih, jadi ada hukuman nih jika tidak mengikuti, gitu ya. Terus legitimate, punya wewenang, referensi, ini dia bisa meniru mengikuti orang lain, dan kepakaran, jadi dia bisa contohnya seorang dokter dia ngikut saja kan. Tingkatan kepemimpinan yang paling bawah piramida ini adalah pemimpin kelompok, di tengah-tengah ada operasional, yang di atas itu strategi, gitu ya. Strategi, kemampuan yang harus dimilikinya. Pertama, dia visioner, masa depan dan antisipasi. Fleksibel dan mau berubah, kejar. Berpikir strategis, gitu ya, mendorong organisasinya lebih kompetitif. Visioner tadi ya, mengajak tim mencapai visi, mengoptimalisasi sumber dayanya, dia harus bisa mengoptimalkan agar mampu bersaing dan efektif. Terus dia harus memperhatikan dinamika kebutuhan.
Nah, mengapa kepemimpinan strategik ini dibutuhkan? Karena perubahannya semakin cepat nih dan ketidakpastian itu semakin tinggi. Terus tingkat ambigu juga semakin tinggi dan permasalahan pun semakin kompleks. Karakteristiknya, dia harus punya cakupan yang luas dan dampaknya itu long life atau lebih lama. Perubahan organisasinya bisa signifikan. Nah, langkahnya gitu ya. Pertama, analisis nih kondisi saat ini. Kondisi industri, kondisi perusahaan, terus rumuskan visi misinya. Ini tujuannya adalah mendorong agar lebih baik organisasinya dan keyakinan serta ada harapan gitu ya, mendorong harapan. Terus idealisme. Rumuskan strategi pencapaian visi misinya, bagaimana kompetensi utama yang dibutuhkan, bagaimana sinerginya, orientasinya seperti apa untuk mencapai nilainya. Kemudian implementasi. Nah, mencapai tujuan bersama bagaimana nih membangun kelompok. Nah, setiap langkah ini dievaluasi. Ya, setiap langkah ini dievaluasi agar fokus ke tujuan. Nah, beberapa kepemimpinan strategik bisa gagal. Kenapa? Karena biasanya satu kurang fokus, ya. Yang kedua, strategi dan taktiknya kurang efektif. Ya. Yang ketiga, pandangannya kadang-kadang sempit, jadi tujuannya hanya jangka pendek. Sekian untuk pengantar kali ini, saya tekankan lagi untuk kalian aktif dalam diskusinya dan kerjakan tugasnya. Sampai jumpa di pertemuan berikut.